Oke Ustaz, silakan dimulai Ustaz. Oke, siap. Ya, Silakan dimulai, siap udah. udah Pak ya. Oke Ustaz, silakan Ustaz. Udah kelihatan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu kita bisa hadir di Zoom meeting ini. Kita akan membahas tentang fikih muamalah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak bersalawat, kita berupaya untuk memperdalam pemahaman kita tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan cara itulah kita akan bisa mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Pagi hari ini kita akan bahas tentang agunan ya, agunan atau gadai. Dalam pembahasan fikih disebut dengan rohan ya. Nah, apa itu rohan atau agunan? Rohan adalah harta yang dijadikan jaminan utang agar utang itu bisa dibayar dengan harganya jika tidak bisa dibayar oleh pihak yang wajib membayarnya. Sederhananya ada orang yang membutuhkan utangan, katakanlah dalam bentuk uang, lalu kemudian meminjam uang kepada pihak lain. Nah, kemudian pihak lain menyatakan bahwa dia akan memberikan uang ya kalau kemudian ada barang jaminannya. Nah, barang jaminan inilah yang kemudian kita sebut sebagai agunan dalam bahasa sehari-hari kita. Dalam bahasa fikih disebut sebagai rohan, rohnu. Nah, praktek seperti ini banyak dilakukan di masyarakat kita, baik dari dulu sampai sekarang. Sejak zaman Nabi itu sudah dilakukan. Sebelum datangnya Nabi juga sudah dilakukan. Nah, tinggal nanti pelaksanaannya itu kemudian syariat datang untuk kemudian mengaturnya. Mana yang kemudian boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum itu sah jika memenuhi rukun dan syarat. Nah, ini ada syarat dan ketentuan ya. Jadi sah kalau memenuhi rukun dan syarat. Nah, berarti tidak sah kalau tidak sesuai dengan rukun dan syarat. Nah, apa rukunnya? Yang pertama al-aqidah. Dua pihak yang Nah, kenapa selalu harus ada seperti ini? Karena untuk memastikan bahwa memang terjadi akad di antara dua pihak. Mungkinkah terjadi hanya satu pihak? Jawabnya sangat mungkin. Ya, bisa saja. Itu hanya dilafatkan oleh satu pihak. Maka harus ada dua, yaitu rohin, orang yang mengagunkan atau orang yang menggadaikan, dialah yang berutang, dan murtahin yang menerima gadaian, dialah yang memberikan piutang kepada rohin. Kemudian sigot itu adalah ucapan atau kata-kata yang sama-sama dipahami bahwa itu adalah sedang memberikan agunan atau sedang menggadaikan. Kemudian al-marhun. Marhun itu adalah harta yang digunakan sebagai agunan. Misalnya ada orang pinjam duit, agunannya apa? Agunannya adalah BPKB, ya. Sepeda motor misalnya. Agunannya apa? Misalnya surat tanah. Nah, itu disebut dengan berarti
Nah, tadi udah masuk Ustadznya. Apa terlempar ya? Hilang suara Ustadznya. Nggak terlempar Pak, nggak ada deh kayak keluar ini. Kita tunggu bentar lah ya. Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kelempar. Iya. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi sampai mana tadi? Rohan ya, rukun ya. Nah, rukunnya itu ada 3 ya. Jadi al-aqidan, rohin dan murtahin, kemudian ada sigot dan juga ada al-marhun dan al-marhun bihi. Tadi sampai sini ya. Nah, apa itu al-marhun? Al-marhun itu adalah harta yang diagungkan. Misalnya ada orang minjem duit ya. Lalu kemudian dia mengagungkan atau menjaminkan sepeda motor. Maka sepeda motor itu disebut dengan al-marhun. Objek yang dirohankan. Nah, itu kalau diartikan secara bahasa Arab. Ada orang pinjam duit ya. Mau masuk kuliah. Sekarang ini lagi apa? Lalu kemudian mengagungkan surat tanahnya. Maka tanahnya itu disebut sebagai al-marhun. Sesuatu yang dirohankan, sesuatu yang diagungkan. Nah, kemudian ada al-marhun bihi. Apa yang dia pinjam? Apa itu adalah utang. Ya. Utang yang ada. Nah, kemudian ada syarat sahnya. Ya. Apa itu syarat sahnya? Harus ada qobat atas almarhum dari ar-rohin kepada al-murtahin. Apa itu qobat? Adalah serah terima. Jadi harus ada serah terima pemindahan dari almarhum objek yang rohankan ya, tadi itu surat tanah, apakah sepeda motor atau yang lainnya, dari rohin kepada murtahin ya. Kepada yang mengagungkan, kepada yang murtahin. Jadi rohin ini orang yang mengagungkan, dialah yang membutuhkan uang ya. Jadi dia kan pemiliknya sepeda motor, karena murtahin adalah yang mengutangi dia. Farihanum makbudah, maka hendaklah ada barang tanggungan yang makbudah, yang dipegang oleh yang berpiutang. Ini di surah Al-Baqarah ayat 283. Nah, rohan itu boleh dengan syarat terdapat kepastian adanya utang ya, atau qard atau dain. Ya, bisa qard, bisa dain. Nah, kita sudah bahas sebelumnya apa bedanya qard dan apa bedanya dain. Kalau qard itu misalnya utangnya dalam bentuk uang ya, dia minjem uang misalnya. Sementara dain itu adalah utang, itu bisa karena akad ya, karena akad, misalnya akad sewa ya kan, atau akad jual beli ya, itu dain. Misalnya dia beli mobil ya, yang dia bayar kesepakatan harga mobilnya anggap aja 300 juta, dia baru bayar 200 juta, maka 100 juta ada lagi sisa. Nah, sisa utangnya itu disebut utang karena faktor adanya akad, yaitu akad jual beli, maka itu disebut sebagai dain. Jadi dain itu adalah utang karena faktor adanya akad atau karena itlaf. Itlaf itu
merusak barang ya. Kita di jalanan misalnya tabrakan dengan orang dan yang membuat itu adalah kita ya, sehingga kita harus mengganti kan. Berarti kita ada utang sama dia, kalau nggak langsung selesai di situ. Maka itu disebut sebagai dain. Nah, orang mengagungkan sesuatu itu bisa kena qad, bisa kena dain. Jadi kalau kena qad ya memang sengaja minjam uang kan. Kalau dain itu bisa juga karena akad yang belum selesai. Misalnya ada orang nyewa rumah ya, nyewa rumah anggap aja, atau sewa ruko lah ya, sewa ruko dia sewa selama 5 tahun ya. 100 juta setahun berarti 500 juta. Nah, kemudian dia cuma punya 300 ya, 300 juta. Lalu yang menyewakan nggak mau, tapi kalau dicicil ya. Mau kalau kemudian ada jaminannya. Nah, apa jaminannya? Mungkin yang menyewa itu mengagungkan dalam bentuk surat tanah. Berarti utangnya itu muncul karena dain. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Jadi hai orang-orang beriman, jika kalian bermuamalah tidak secara ila ajalim musamma, artinya ada utang. Ini surah Al-Baqarah ayat 208. Farihanun maqbudah ya. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun. Dan jika kalian sedang dalam perjalanan, sedangkan kalian tidak menemukan penulis, maka hendaklah ada agunan yang diserahkan. Farihanu maqbudah. Nah, seperti itu. Nah, rohan atau agunan itu sah, itu harus ada obat. Jadi sudah kita bahas ya. Nah, kemudian di dalam jual beli secara kredit, rohan boleh dan sah jika terdapat kepastian adanya dain atau utang. Yaitu harga telah tetap menjadi hak penjual dan barang sempurna milik pembeli. Jadi boleh kita itu membeli suatu barang dengan cara kredit. Nah, tetapi syaratnya itu yang pertama harga harus tetap. Misalnya beli mobil ya. Beli mobil berapa? 400 juta. Lalu kemudian DP-nya 200, sisanya dicicil secara kredit, misalnya per bulan berapa. Nah, itu boleh kalau disepakati di awal itu harga harus tetap. Tidak boleh harga cicilan misalnya mengikuti suku bunga ya. Misalnya berapa persen setiap bulan. Itu hukumnya riba. Dia harus tetap sehingga selisihnya itu yang kemudian dia cicil sesuai kesepakatan. Mau per bulan atau per bulan. Kemudian barang sempurna milik pembeli. Kemudian kepemilikannya dipindahkan kepada pembeli. Nah, biasa kan penjual itu tidak yakin ya. Pokoknya ini yang membeli lari pula ya kan. Maka untuk meyakinkannya ada agunan. Jadi selama masa cicilan diagunkanlah mobil, surat tanah misalnya. Maka itu hukumnya boleh. Kalau dia tidak percaya. Anna Rasulullah ishtara min Yahudiyin ta'aman ila ajalin wa rohanahu dir'an min hadidin. Anna Rasulullah ishtara. Jadi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membeli makanan. Apa itu? Min Yahudiyan ta'aman. Membeli dari seorang Yahudi itu sebuah makanan. Ila ajalin yang sifatnya itu tempo. Ila warohanahu dir'am min hadid. Nah, karena belinya tidak cash, ya, lalu Nabi itu mengagungkan baju besi. Nah, kemudian kau balik lagi ke sini. Agunan itu haruslah barang lain.
Ya, jadi agunan itu haruslah barang yang bukan barang yang dibeli. Nah, ini penting ya. Jadi agunan itu tidak boleh barang yang dibeli tersebut. Nah, kenapa? Karena konsekuensi daripada jual beli itu kan adalah pindahnya kepemilikan. Kalau kemudian diagunkan lagi berarti tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Jadi kalau beli mobil di kredit nggak boleh mobilnya itu jadi agunan, tapi yang lainnya, apakah surat tanah, ataukah rumahnya atau yang lain. Jika barang yang dibeli diagunkan kembali kepada penjualnya, maka konsekuensinya belum pasti ada dain utang. Harga belum pasti menjadi hak penjual karena barang belum sempurna menjadi milik pembeli. Itu yang terjadi. Kemudian jika dalam akad baik biddain itu, ya akad jual beli dengan utang itu disyaratkan barang diagunkan kepada penjualnya, maka sama saja mensyaratkan pembatasan tasarruf. Tasarruf itu pengelolaan pembeli terhadap barang yang dibeli. Syarat demikian adalah syarat yang batil. Nah, seperti itu. Berarti dia tidak memiliki keleluasaan untuk mengelola barang yang sudah dibeli. Nah, eksekusi terhadap agunan. Nah, debitor tak sanggup bayar dan kreditor tidak memberi kelonggaran. Kemudian agunan dijual dengan izin debitor melalui penjualan yang wajar menurut harga pasar. Hasil penjualan untuk melunasi utang. Jika ada kelebihan dikembalikan kepada debitor, jika masih kurang menjadi tanggung jawab daripada debitor. Nah, seperti itu ya. Makanya memang sejak awal itu kemudian ditaksir dulu ya, ditaksir dulu barang agunannya kira-kira mencukupi nggak atau tidak dengan selisih utang. La yughlaqu rahunu min sahibil ladzi rohana lahu gunmuhu wa alaihi gurmu. Ya, jadi agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemilik yang telah mengagungkannya. Ia berhak atas kelebihan manfaatnya dan wajib menanggung kerugian penyusutannya. Seperti itu ya. Jadi ketika kita pinjam duit lalu kemudian kita agunkan sepeda motor, perlu diingat bahwa sepeda motor itu tetap milik yang berutang. Ya, milik yang berutang, bukan milik orang yang mengutangkan. Sehingga nanti ada hukum-hukumnya akan kita bahas di belakang dengan dalil hadis itu. Nah, bagaimana perlakuan terhadap rohan ya, terhadap agunan ya, terhadap gadainya. Nah, utang itu tidak boleh ada riba. Kullu qardin cara manfaah fahuwa wajhun min wujuhir riba. Jadi kullu qardin, setiap ya, setiap utang yang tadi itu ya. Jadi karena faktor meminjam duit, bukan karena dain ya. Jarwa manfaah, yang dia itu menarik manfaat. Bahwa wajhun min wujuh. Ini adalah termasuk salah satu bentuk riba. Iza akrodo wala ya'khudhu hadiyah. Jika seseorang itu menghutangi ya, qardun, maka janganlah dia mengambil hadiah. Imam Bukhari dalam Tariqul Kabir dari Anas. Nah, ini panduannya ya. Jadi kalau kita sedang mengutangkan orang lain, maka kita tidak boleh mengambil manfaat. Manfaatnya apa? Bisa bentuk hadiah, bisa bentuknya dikasih tumpangan, pokoknya semua bentuk-bentuk manfaat. Nah, itu kemudian tidak diperbolehkan. Kecuali kalau sebelumnya sudah terbiasa di antara mereka. Artinya memang dia sudah merupakan sahabat lah ya, sahabat yang sudah terbiasa saling memberikan hadiah. Atau tetangga ya, tetangga yang sudah terbiasa saling memberikan hadiah. Iza aqrada ahadukum qardan fa ahdalahu aw hamalahu ala dabbati ya fala yarkabha wala yaqbalhu
illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla zalik. Jadi iza aqradah, jikalau salah seorang di antara kalian itu memberikan hutang, qardan, ya, jika salah seorang kalian itu memberikan hutang, fa'ahdalahu, lalu dia memberikan hadiah, au hamalahu ala dabbat, atau membawanya di atas tunggangannya, hewan tunggangan, fala yarkab, maka jangan dia menaiki, wala yakbalhu, dan jangan menerima hadiah, illa, kecuali ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik, kecuali di antara mereka itu sebelumnya sudah biasa melakukan yang demikian itu. Yang mana itu? Yaitu saling memberikan hadiah atau menumpangkan kendaraan. Qabla dzalik, sebelum adanya hutang piutang. Nah, ini dari Nabi ya, dari Nabi. Jadi kalau tetanggaan, ya kan, tetanggaan misalnya dekat rumah, biasa kan, apalagi kalau rumahnya itu dekat-dekatan, itu kan biasa ya, saling memberikan, dianggap aja ya, ibu-ibu misalnya, ibu-ibu butuh sesuatu ya, butuh sesuatu kepepet, lalu kemudian minjem duit ke tetangga, maka yang dipinjam itu kan biasanya ada segantinya, sehingga kemudian dia buat makanan, lalu kemudian dilebihkan, diantar kepada tetangga yang mengutanginya sebagai tanda terima. Boleh nggak diterima? Jawabnya tergantung ini, tergantung apakah sebelumnya sudah biasa ngantar makanan ke tetangganya. Kalau sebelumnya belum pernah, maka yang mengutang itu jangan diterima. Kalau segan, jangan dimakan, ya, kasih orang lain. Karena itu adalah termasuk riba. Loh, itu kan apa ya? Adab tetangga kan. Jauhnya ini Nabi yang menyebutkannya. Tidak boleh diterima. Makanya di dalam Islam itu disuruh ya, dianjurkan untuk kemudian saling memberikan hadiah. Ya. Tahadu, tahabus. Sebelum ada akad sama sekali. Jadi di antara tetangga, di antara teman, itu sudah dibiasakan saling memberikan hadiah, saling traktir, dan lain sebagainya. Sebelum ada akad yang lain. Supaya apa? Supaya ketika misalnya ada kebutuhan yang lain, maka traktir-traktirannya dan lain sebagainya itu tidak lagi dianggap sebagai riba. Karena kalau sebelumnya belum pernah, tiba-tiba traktir, itu dia adalah riba. Orang dipinjemin duit, tiba-tiba yang dipinjam bilang, yuk makan yuk, seperti itu. Nah ini kalau sebelumnya belum pernah, itu masuk riba. Makanya sebelum terjadi, sebelumnya sudah harus saling memberikan hadiah, traktir atau apa, nah seperti intinya saling memberikan hadiah. Nah kemudian utang itu tidak boleh ada riba. Abu Barda bin Abi Musa menuturkannya. Nah, aku datang ke Madinah dan aku bertemu dengan Abdullah bin Salam. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya engkau berada di negeri yang di situ riba menyebar luas. Ini sama dengan kita ya sekarang ini. Riba itu menyebar luas. Jika engkau memiliki piutang kepada seorang, lalu orang itu menghadiahimu untuk membawakan jerami, atau mengangkutkan barley, atau mengangkutkan kot, maka jangan engkau ambil karena itu adalah riba. Ya. Nah ini apa ya? Jenis-jenis tanaman yang ada di Timur Tengah ini. Ya. Barley, kot, dan seterusnya. Ini ya sejenis gandum ya, biji-bijian. Nah itu seperti itu ya. Jadi Abu Barda bin Musa. Jadi beliau menyebutkan bahwa sekedar diangkutkan barangnya saja itu tidak boleh. Sekedar diangkutkan kan biasa tuh diangkutkan. Orang lagi mau bawa hasil pertaniannya, mau diangkat ke atas kendaraannya kan, apa mau diangkat ke atas keledai atau ke atas kuda, mau dibawa ke pajak ya, ke pasar. Maka itu saja itu kemudian dilarang untuk dibantu.
Karena kalau dibantu itu sebelumnya tidak pernah melakukan, maka itu termasuk manfaat. Ya. Tadi sebutkan. Bahkan saya pernah membaca ya di satu artikel itu kisah tentang, kalau saya tidak salah, Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita sekarang kan lagi panas-panasnya ya, Pak Ibu, kan kita merasakan lah bagaimana panasnya sekarang ini. Nah, kalau siang hari di dalam kitab fikih itu disunahkan bahwa kalau kita mau sholat zuhur ya kan, maka itu jangan pas-pasan kali ininya. Tapi ya ini susah juga kalau di ini mungkin bisa di kampung. Usahakan itu agak ada dulu ini tempat berteduh ya, baru kemudian sholat zuhur. Jadi kalau orang ke masjid itu kita membayangkan Timur Tengah itu tidak ada pohon kan antara rumah ke masjid, sehingga kebiasaan orang itu kalau ke masjid dia lihat rumah-rumah orang, jadi dia itu jalan cari bayangan rumah untuk kemudian supaya ke masjid itu tidak terlalu panas. Jadi dia lewati bayangan rumah itu, baru kemudian setelahnya cari lagi bayangan rumah, terus begitu. Nah, sakit hati-hatinya ya, ini kalau saya tidak keliru ya ceritanya tentang riba, supaya kemudian tidak terkena riba, beliau itu tidak mau berteduh di rumah orang yang itu ada utang sama dia. Jadi seperti itu. Kenapa? Kita tahu Imam Abu Hanifah itu kan imam mazhab yang paling senior, dan beliau termasuk tabi'in, muridnya sahabat. Jadi Imam Abu Hanifah itu wafat tahun 150 Hijriah, pas di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Dan beliau hidup itu sudah bertemu dengan beberapa sahabat. Nah itu beliau adalah orang kaya. Jadi pedagang kain dan asetnya sangat banyak. Tapi imam mazhab ya, luar biasa ya. Dan beliau banyak juga ngutangi orang. Nah itu dia saking takutnya itu. Jadi kalau misalnya ngutangi orang, kalau mau ke masjid dia lihat dulu mana yang dia utangi, lalu dia tidak mau berteduh di situ ya. Seperti itu. Takut itu adalah manfaat dan termasuk bagian daripada riba. Padahal sepele ya kan sebenarnya, tapi ya begitulah cara mereka menjaga warok ya, menjaga dirinya. Nah, kemudian perlakuan terhadap rahim. Az-zuhru yurkabu binafaqatihi idza kana marhuna. Walabanud dari yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Jadi punggung hewan tunggangan ditunggangi menurut nafkah jika dalam kondisi diagungkan. Kemudian susu hewan ternak diminum menurut nafkahnya jika dalam kondisi diagungkan, dan nafkah itu atas orang yang menunggangi dan meminumnya. Kemudian idza kanat dabbatu marhunatan fa'alal murtahini alfuha wala banud dari yushrabu wa 'alal ladzi yashrabu nafaqah. Jika hewan tunggangan itu diagunkan, maka murtahin ya harus memberinya makan, dan susu hewan itu diminum, dan nafkah biayanya bagi orang yang meminum. Seperti itu ya. Iza irtahana syatan syaribal murtahidu min labaniha biqadri alafiha fa inistafdala minal labani ba'da samanil alafi fahuwa. Jika seseorang mengagungkan seekor domba, murtahin boleh meminum susunya sesuai dengan kadar makanan. Jika susu yang diminum itu melebihi harga makanan, maka itu adalah riba. Nah, gitu ya. Jadi hukum asalnya begini. Kalau si A berutang kepada si B.
Nah, kemudian dia mengagungkan apa? Misalnya domba ya, atau kambing. Maka selama berada di tempatnya si B, domba kambing itu kan harus dirawat. Domba kambing itu harus dirawat. Maka sekedar perawatannya saja yang kemudian dia boleh, karena dia mengeluarkan uang perawatan. Tapi kalau tidak, maka dia tidak boleh manfaatkan. Ya, tidak boleh dimanfaatkan. Misalnya begini, sepeda motor itu menurut saya tidak perlu dirawat terlalu ini kan, paling cuma dipanaskan saja. Sehingga ketika ada orang berutang kepada kita lalu dia titipkan sepeda motornya di rumah kita, maka sepeda motor itu tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada manfaat. Nah, seperti itu. Boleh sekadar dipanaskan saja ya. Nah, konsekuensi akad agunan. Rohon itu mengikat bagi satu pihak, yaitu rohin tidak mengikat bagi murtahin. Rohin ini adalah yang mengakad, murtahin yang memberikan utang. Nah, kemudian murtahin boleh membatalkan akad rohin kapan saja ia suka, sedangkan rohin tidak berhak. Ya, seperti itu. Rohan menjadi amanah di tangan murtahin, murtahin menjadi yadul aman. Jadi yadul aman itu adalah orang yang diberikan amanah. Kemudian murtahin wajib menjaga agunan yang diagukan padanya. Ia tidak menanggung kerusakan rohan selama bukan karena kesengajaan atau kelalaian. Ya, apalagi kalau dia sifatnya force majeure. Ya. Jadi kalau kita mengutangkan ke orang lain itu katakanlah utang duit, ya, lalu dia agunkan sepeda motornya dan sepeda motor itu ditaruh di rumah kita, maka kita tidak menanggung kerusakan. Selama bukan karena kelalaian kita, maka kemudian itu tidak boleh dipakai. Ya. Jadi kalau kita pakai lalu kemudian rusak, itu menjadi tanggung jawab. Hukum asalnya tidak boleh ya. Kemudian perlu dipahami bahwa rohan itu tetap milik rohin. Jadi orang yang berutang, segala manfaat dan kerugiannya kembali kepada pemilik kendaraan. Jadi kalau misalnya dia titipkan sepeda motor ke rumah kita, lalu kemudian tiba-tiba dia datang mau ngambil sepeda motornya dan mau dijual, maka ya tidak boleh di apa namanya. Apalagi kalau kemudian ternyata setelah dijual lalu dia bayarkan utangnya, itu lebih mantap ya. Kemudian perawatan rohan itu menjadi tanggung jawab rohin. Jadi kalau untuk perawatan itu tetap menjadi tanggung jawab pemilik barang ya. Jadi yang berutang tetap itu menjadi tanggung jawab. Nah, kalau dikatakan tidak mungkin dia datang tiap hari ya, maka ya cukup apa yang standar saja ya. Kalau sepeda motor ya paling dipanasin, kalau mobil mungkin dipanasin secara berkala. Ustaz, nah, sekarang pemanfaatan. Ustaz. Ya. Nanti kalau mati masuk lagi ya, Bapak ya. Oh, ini apa ya? Iya, dia kan 30 hari Ustaz, ini kan tanggal 31. Jadi dia harus mati dia. Oh, gitu. Dia 30 hari berlakunya. Ini kan tanggal 31, jadi nggak bisa dia. Ya, sedikit lagi ini mati nanti masuk ya, Bapak ya. Oke. Ya, lanjut Ustaz, silakan. Nah, bolehkah barang agunan itu kita manfaatkan? Yang pertama, jika tanpa akad khusus. Jika agunan harta yang sifatnya seperti hewan, ya, jika tidak dirawat akan rusak, maka murtahin harus merawat. Dari hadis Imam Ahmad. Nah, murtahin ini maksudnya orang yang mengutangkan, orang yang ditaruh di rumahnya hewan tersebut. Nah, ia boleh mengambil manfaat dari harta itu sebatas biaya pokok.
Ya, mohon maaf ya bapak-bapak semuanya. Karena ini sudah tanggal 31, dia hanya dikasih kita 30 hari cuman. Jadi besok tanggal 1 saya buat lagi. Sampai nanti berlaku sampai tanggal 30 Juni lagi gitu ya. Pokoknya 30 hari kita dikasih waktu. Jadi kalau udah lebih dari tanggal 30 dia ya gitu, dia habis sendiri dia. Silakan Ustaz. Ya lanjut ya. Ya Ustaz, lanjut Ustaz. Bentar. Oke, baik. Sekarang pemanfaatan barang yang diagungkan. Ya. Jadi yang pertama tanpa akad khusus ya. Jadi kalau misalnya yang diagungkan itu memang harus dirawat ya, dan tidak mungkin si pemilik itu datang setiap hari, maka boleh diambil manfaat sebatas biaya perawatan yang kita keluarkan. Jadi kalau hewan ya, hewan itu mau tidak mau harus kita kasih makan setiap hari. Maka boleh kita ambil manfaat sebatas biaya perawatan, tidak boleh lebih. Ya. Diambil susunya sebatas ini. Kemudian biaya perawatan ditanggung oleh pemilik harta atau rohim, pemilik hewan ya. Jadi kalau hewan dia taruh di rumah kita hewan ya, maka ya harus dia tanggung biaya perawatan hewannya. Kalau sekarang mungkin ya sepeda motor atau mobil harus dirawat, berarti dia yang harus menyiapkan biaya perawatannya. Mau diservis atau dan lain sebagainya. Namun pemanfaatan ini harus seizin rohim. Jadi kalau mau dimanfaatkan harus ada izin daripada pemilik barangnya. La tuhlabu masyiyatu imri'in bighairi izni. Jadi hewan ternak seseorang itu tidak boleh diperah tanpa izin pemiliknya. Jadi harus ada akad ya. Jadi harus diminta izin bahwa itu akan digunakan karena memang harus dirawat. Nah, kemudian dengan akad dan kompensasi. Murtahin boleh memanfaatkan rohan dengan membayar kompensasi kepada rohan. Nah, akad ijarah pemanfaatan rohan tidak boleh disatukan atau disyaratkan dalam akad. Nah, Rasulullah SAW an safqatin fi safqatin wahid. Jadi Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi. Jadi ini akadnya harus terpisah dan lebih bagus belakangan. Ya. Jadi memanfaatkan rohan dengan kompensasi disewakan. Ya. Misalnya sepeda motor ditaruh di rumah kita. Mau kita manfaatkan, nah berarti kita sewa. Ya. Tapi itu harus akad terpisah. Ya. Jadi tidak boleh akad tersendiri. Misalnya disewa untuk gojek atau disewa untuk ngangkut barang dan seterusnya. Ya. Jadi kenapa? Karena itu tetap milik daripada orang yang berutang. Seperti itu. Kemudian tanpa kompensasi. Jadi haram dalam rohan untuk kardun sebab itu adalah riba. Jika dalam dain boleh dengan ketentuan disepakati satu akad saat akad. Bagian daripada harga ujroh secara kredit. Jika disepakati kemudian setelah akad terjadi dua jual beli dalam satu jual beli. Maka berlaku man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu au kasubuhuma awi riba. Ya. Jadi siapa yang menjual dua penjualan dalam satu penjualan maka baginya yang lebih murah atau riba. Nah, apa maksudnya? Jadi gini, kalau kita manfaatkan suatu barang dan itu maka itu hukumnya riba. Ini tanpa kompensasi ya, artinya memang barangnya sendiri tidak butuh dikeluarkan uang ya. Jadi kita pinjam duit kepada seseorang, lalu kemudian kita agunkan ya. Atau misalnya ada orang pinjam duit kepada kita. Lalu kemudian dia menaruh sepeda motornya di rumah kita. Maka sepeda motor itu tidak boleh kita manfaatkan. Haram hukumnya. Karena dia minjem duit. Itu termasuk daripada kullu qardin jaro manfaat. Dan itu adalah riba. Kalau dia rohan. Nah, kemudian bagaimana kalau dia adalah dain, misalnya dia ada akad dengan kita ya. Jadi
Atau akadnya itu misalnya sewa rumah, ya sewa rumah, lalu kemudian masih ada sisa utang dari sewa rumah tersebut. Nah, kemudian sisa sewa utangnya itu supaya si pemilik rumah yakin, lalu dia menggadaikan sepeda motornya. Ya. Nah, bolehkah dimanfaatkan? Maka kemudian itu disepakati ya. Misalnya dia taruh di rumah kita sepeda motor, lalu kemudian mau kita manfaatkan. Nah, kita manfaatkan itu berarti dihitung dia seperti disewakan. Maka berapa penyewanya boleh dipakai untuk memotong daripada sisa utang. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, kemudian jika manfaat itu adalah hadiah inisiatif rohin, maka boleh. Sebab seorang pembeli boleh saja membayar harga lebih tinggi daripada yang disepakati. Kemudian seorang penyewa boleh membayar sewa lebih besar daripada yang disepakati, dan seorang majikan boleh membayar upah yang lebih banyak daripada yang disepakati di awal sebagai hadiah. Nah, tapi ini dain ya, bukan qard. Sekali lagi Bapak Ibu, dipisahkan antara dain dengan qard. Ya. Jadi ini hanya berlaku untuk dain saja. Nah, ini selesai. Seperti itu. Bapak Ibu, saya mohon maaf dulu, mungkin untuk tanya jawabnya nanti saya tambahkan sedikit materi daripada rohan ini sekitar 10 menit. Kemudian setelah itu kita full tanya jawab. Ya, tapi di minggu depan dulu ya Bapak Ibu ya. Karena ini udah 6:30, anak-anak harus diantar dulu nih. Pagi ini harus lebih cepat gitu ya. Siap Ustaz. Ya, nanti minggu depan kita ada full untuk tanya jawab. Nanti saya tambahkan dulu sedikit, baru kita tanya jawab full. Ya. Tapi izin Ustaz ya, nanti minta ini Ustaz ya. Ya, untuk materinya saya kirim ke Pak Pakar. Iya, oke Ustaz, siap Ustaz. Ya, baik. Mohon maaf, mungkin kita cukupkan dulu untuk pagi ini, sudah 6:30. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz ya. Oke, baik. Ya, Hawan Pak ya. Insyaallah di pekan depan kita khusus jawab ya. Siap Jadi Ustaz. Pelajari aja dulu, lalu kemudian disiapkan pertanyaannya. Siap Ustaz. Saya izin keluar dari Zoom duluan Pak ya. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik ya Bapak-Bapak, sampai di sini kan kita pada pagi hari ini. Jadi silakan dipelajari dan juga nanti silakan dibuka YouTube saya ya. Nanti ini saya masukkan ke YouTube ya. Nah, tinggal kita baca-baca ulang dengan ulang dari Ustaz Yusron. Jumat depan baru Bapak bertanya seperti itu ya. Nanti akan langsung saya buat YouTube-nya. Oke ya, semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita. Yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar, yang anaknya belum berjodoh semoga segera berjodoh ya. Nah, dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kifatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sukses. Allahu akbar. Allahu akbar.